Suction-nya ini yang rigidnya. Yang rigidnya ini ada dua yang rigid juga ada. Untuk dari fiber ini ada juga yang terbuat dari metal. Ya. Nah, ini yang soft ya, biasa kita pakai yang soft ini. Oke, ini adalah apa namanya? Untuk membuang atau mengevakuasi benda asing dari mulut. Ya, apa forceps, forceps. Ini untuk breathingnya, apa nasal kano, ini NRM atau RNM. Ini disebut dengan BPM, bag, valve. Nah ini valve-nya dari device-nya. Ya, jadi BPM itu 3 rangkaian bag, valve dan mas. Biasa kita sebut dengan ambu bag, yang ambu bag mungkin untuk penyertaan atau keseragaman itu BPM, bag, valve, mas. Oke. Terus ini LMA, ya, LMA, ini RT intubasi dan juga diperdalam lagi di airway breathing, ya. Ini perangkat asal untuk melakukan tindakan sirkulasi ya, cairan dan kateter. Pemberian cairan, ini pasangannya dengan kateter dan penghentian perdarahan dengan balut tekan. Oke, ini yang biasa. Oke, ada pertanyaan di sini? Belum mulai? Lanjut. Oke. Oh, satu lagi. Nah, ini untuk apa? Kontrol cervical. Ini dengan collar neck atau neck collar. Nah, ini adalah stabilizer. Makan dulu. Ya. Saya pakai dulu ya nanti semuanya coba. Ini bukan pasien dalam kondisi gawat darurat atau trauma. Yang pertama kita lakukan adalah 3A, aman diri, aman lingkungan, aman pasien. Aman diri kita memakai APD, sarung tangan, masker, apron dan juga, ya. Terus amankan lingkungannya. Kalau keluarganya berumur, yang berisiko untuk menghambat pekerjaan kita bahkan mencelakai kita, silakan dievakuasi keluar dan siapkan ruangan layanan perawatan kita yang aman. Terus aman pasien, tempatkan pasien di tempat tidur yang safety, yang tidak beresiko untuk jatuh menambah luka. Ingat, prinsipnya adalah minum pada up. Kalau pasien trauma, kita gali dulu informasi dari yang pengantar. Karena pasti yang antar itu akan ngomong, ini kecelakaan berfoto nggak pakai beranu. Nah, kita berpikir, ini kemungkinan pasien mengalami cedera cervical. Cara yang pertama adalah lakukan fiksasi manual, ya. Sebelumnya kita minta bantuan teman kita. Dapat silakan. Yang lain masih siap jaga. Sebagai leader, nah nanti juga di ujian ada leadernya. Ya, di leader yang mengarahkan itu. Leader langsung melakukan fiksasi ini. Caranya, ini yang sudah pakai sarung tangan, masker apronnya, masukkan ke bawah bahu pasien. Ini dapat fiksasi. Ini dijepit. Ini adalah fiksasi manual. Oke? Pantannya benar. Lakukan fiksasi gini. Nah, sebagai leader, ambilkan collar neck. Ya, makan siang. Ukur dulu. Kita sebagai patokan yang kita ikuti adalah jarak antara Dari mandibula. Ya, dari sini Mandibula. Ambulans mandibula. Ya, dari sini itu dari sini. Jadi jaraknya kita umpamakan di sini dari sisi. Iya. Kalau misalkan kita ke sini, ya. Ini kan ada kira-kira kita tarik ke sini. Maka jarak yang akan tetap ada jarak dari sini ke sini kira-kira berapa jari? Ini kan 3 jari ya, saya sampai 4 jari lah. Itu kalau ada yang orang bilang tarik dari sini ke sini, dari sini itu kan nggak dekat. Nah, enak kan? Ya udah pakai pasekon. Enak kan? Ini ke sini, ini ke sini. Jadi tarik kita akan mengukur jarak dagu ini ke sini. Kita bertanya ambulans mandibula ini kan 4 jari ya, dapat 4 jari. Nah kita ukurkan 4 jari kita ini di
sini kan ada sizing guide line side. Jadi dagu ya. Nah, dari sini ke sini, ini kan pundak nantinya ya, posisinya dari sini ada pundak. Jadi tadi 4 jari, nah dari sini ke sini. Masih 4 jari. Bukan aja 4 jari. Ada dapat 3 jari ya. Kalau misalkan dapat 3 jari, berarti ini kegedean. Nah, ambil yang 3 jari. Yang diukur dari sini ke sini ya. Pas. Nah, itu yang ukurnya rasanya. Nah, setelah kan ukur, baru kita pasangkan. Leader tetap mengamankan sertifikat. Ini masukkan start dulu aja. Nah, jangan lupa ini harus posisi dulu ya. Posisi dulu. Setengah dulu ya. Lalu sapuan dada ke sini. Jangan ke sini ya. Jangan langsung ke sini. Ke sini dulu. Ini lepas, pindah tangannya kan. Ini sampai tetap posisi, jangan bergerak. Sampai posisi. Boleh yang ini kita. Barulah di iya. Dan itu jangan lepas juga. Nah, jangan lepas juga, karena belum aman ya. Lalu pasangkan apa kemarin? Head. Pasangkan head. Stabilis kayak ini ya. Oke, kita pasangkanlah head stabilis. Pertama, ini talinya sudah dipasangin lah ya. Oke. Kita pasangkan untuk sambungkan, lalu kita sampingnya. Ini posisi yang lurus ini dia ada di dalam bagian. Ini yang ini di luar. Satu. Setelah itu baru kita fiksasi. Jadi pasiennya dalam kondisi sadar ya, kita kondisi sadar, jadi dia butuh operasi. Cukup segini dalam kondisi sadar. Pada saat kondisi kurang suka tambahin. Jadi ini sudah aman nih, kenapa? Nah, nanti leader sudah bisa melepas pengaman yang secara manual. Oke, lanjut. Kita kaji RW dengan cara mendengarkan suara nafas ya, atau bunyi nafas. Kalau terdengar bunyi gargling, kita lakukan suction ya. Ini kan ada dua tadi, yang rigid ya dengan yang soft. Ini ada dua-duanya sama fungsinya untuk melakukan suctioning atau menghilangkan. Tapi yang rigid ini untuk cairan yang lebih bekuan darah muntah itu pengen. Kalau untuk salipan terkait ludah menggunakan ini. Kalau kasus-kasus trauma gargling akibat perdarahan atau muntah kita menggunakan yang begini. Okay. Kalau snoring kita menggunakan opa ini orok palingnya RW. Caranya kita bawa 3 jenis ukuran sesuai dengan perkiraan kita ya. Kalau misalnya kira-kira pakai nomor 9, berarti kita membawa nomor 9, 10, dan 8 ya. Jadi tinggi 1, turun 1. Jadi tujuannya apa? Biar nanti kekecilan bisa diturunkan, kita nggak lari lagi ngambil ya. Ataupun kegedean ya, kita bisa seperti itu. Jadi tidak bolak balik ya. Ini caranya sama ya. Kita buka aja nih ya. Biar sadar aja ini.
Saya silakan belas ini ya. Oke. Caranya untuk mengukur buka aja ya. Nah, ya. Bergabungan. Nih. Dari ujung bibir ini sampai ke mulus mandi bulan. Di sini mulus mandi bulan. Ya. Iya. Oke. Mulus mandi bulan. Oke. Cara pemasangannya menyusuri alat tuh ya sudah setengah 5 per 190 derajat ya. 180 bukan balik ya. Iya. Tetapi untuk anak-anak dan lansia tidak dianjurkan pemasangan langsung begini karena itu akan resiko mencederai atau melukai alat. Untuk anak-anak, bayi dan lansia kita pasangannya langsung. Itu perbedaannya. Ya. Bayi dan lansia. Itu untuk pasien yang tidak sadar ya menggunakan OPA dan OPA jangan difiksasi. Nah, dikhawatirkannya sewaktu-waktu nanti pasien meningkat kesadarannya kalau fiksasi akan melakukan refleks pagal nervus vagusnya baik. Nah ini nanti si ini akan tertahan di ini akhirnya pasien aspirasi. Untuk pasien yang sadar dia mengalami snoring ya kita menggunakan NPA ini nasopharyngeal array. Pertama kita lihat ukurannya ya. Ukurannya jangan sampai ini jadi nggak bisa masuk. Kedua panjangnya itu juga kita ukur ya. Ada dua pendapat, dua-duanya sama. Dari sini sampai ke amulus mandibula ya. Atau dari ujung hidung ini ya, dari ujung hidung sampai ke tragusnya ini nih. Jadi kalau dari sini ke sini, kalau dari sini ke sini ya, tragus. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya bisa dipakai. Itu ya, itu untuk pasien dalam kondisi sadar. Nah, itu menggunakan alat. Kalau tanpa alat, kita kan ada hetil, chinlip, dan jautras. Ataupun gabungan hetil, chinlip. Dan untuk yang trauma, kita melakukannya teknik jautras. Teknik jautras, kalau hetil kan digituin aja ya. Chinlip, tarik itu hetil chinlip, gabungan seperti ini. Untuk trauma kita menggunakan jautras, dengan diangus mandibula seperti ini. Tarik itu. Lurus. Oke, ada pertanyaan? Ya, baik, cukup? Cukup ya? Ya, baik, cukup. Lanjut ke breathing. Pengkajian breathing itu mencakup disebut dengan infeksi, auskultasi, palpasi, dan perfusi. Infeksi kita buka bajunya. Kita lihat. Pertama lihat pergerakan dadanya. Ya, sesak atau tidak. Kalau pasien sesak, lakukan pemasangan SPO2 ya, SPO2. Terus adakah luka? Ya. Adakah ketidaksimetrisan saat bernapasnya? Adakah jejak itu pada saat infeksi? Auskultasi kita dengarkan bunyi napas. Ingat, yang kanan itu ada 3 lobus, yang kiri ada 2 lobus karena yang paling bawah adalah jantung. Nah, pemeriksaannya kita lakukan per lobus. Nah, untuk pemeriksaannya kita lakukan kalau misalnya ada luka, kita lakukan pemeriksaan yang tidak ada cederanya dulu. Saya sini ada cedera nih, kita lakukan yang kanan dulu. Atau di kanan ada luka, kita lakukan di kiri dulu. Seperti itu. Oke, sama ya. Kita dengarkan bunyi nafasnya. Oke, seperti itu. Ini 3. Oke, itu di auskultasi. Lanjut ke perfusi. Perfusi itu nggak sama. Ini ada 3. Di area yang sehat dulu, bahkan tidak ada luka. Ya, normal apa? Normal, sonor. Oke. Kelainannya mungkin hipersonor atau ada dullness. Kalau ada timbunan udara, hipersonor. Kalau ada darah, itu ada dullness. Habis perkusi palpasi kita palpasi dari area yang sehat seperti ini ya. Iya, sambil ditekan. Nanti apakah ada reputasi, apakah ada nyeri ya. Di sini juga kalau ada infeksi masuk kutis akan terlihat resep-resep ya. Seperti ini. Itu ya. Jadi menyangkut berapa? Infeksi, auskultasi, perfusi, dan palpasi.
operasi. Nanti kita simpulkan apa temuan kita. Misalkan pasien sesak, ya, sesak, terus ada pas di auskultasi ternyata bunyi napasnya tidak ada, ya, atau bunyi napas menjauh. Pada saat di perfusi, di personal, kita lihat lagi lehernya tentu ada deviasi terapian. Kita curiga pasien mengalami pneumotorak. Siapkan pemasangan needle thoracolsin tesis. Atau pada saat diinfeksi, pasien sesak, ada luka terbuka, terdengar bunyi napas, saking chest wound. Jika kita mengalami pasien open, memang orang tindakannya pemasangan 3. Oke, itu di lifting. Lanjut ke sirkulasi. Sirkulasi adalah plus kontrol perdarahannya. Kita lihat nadinya ukur, ambil pasangkan aklanya ini, nadi dengan akal bisa berbarengan. Oke, berbarengan. Bukan ukuran tekanan darah. Kalau ada perdarahan, segera lakukan pengikatan atau memasang balut. Kita direkomendasi melakukan tourniquet. Oke, kalau ada curiga fraktur, langsung dipasangkan bidai, ya, untuk mengurangi perdarahan. Sekaligus siapkan pemberian cairan. Jangan lupa diambil prosmetnya, ya, buat cek lab. Lanjut, pasang kateter dipasang bersama sirkulasi, ya. Urin yang keluar kita buang. Setelah itu kita ukur jumlah pengeluaran urinnya. Yang normalnya dewasa 0,5 cc per kilogram berat badan, anak 1 cc per kilogram berat badan, bayi 2 cc per kilogram berat badan per jam. Itu. Kemudian kita masuk ke RW. Kita lihat RW-nya. Untuk teknik RW kita bisa lihat locus tensinya. Ini kalau stenfil silakan yang aslinya. Tetap ada stenfil. Untuk melihat pasien itu napas nggak sih? Mata kita lihat ke dalam dada, ya, kita lihat dia bergerak sih, di dadanya bergerak nggak sih? Kemudian telinga kita mendengarkan hembusan napas, atau ada suara napas yang aneh nggak sih? Pipi merasakan hembusan napas. Look, dan feel. Kalau misalkan ternyata ada sumbatan, nanti kita keluarkan. Kalau misalkan dengan cara manual, boleh. So, dipengken lah. Terus pinjam kalau bisa pakai itu, ya. Tapi kalau tidak bisa, oke, maaf, sebelum ke situ saya lupa. Ada teknik untuk memobilisasi RW tadi yang preform manuver RW, ya, head tilt ceiling gas. Sebelum ke situ, untuk head tilt tidak boleh digunakan pasien trauma. Kalau ceiling jauh terus tarik. Jadi mengangkat dulu. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pasien datang dengan suara napas gargling. Penyebabnya cairan dalam jalan napas. Dilakukan suctioning, boleh. Silakan yang lainnya boleh gantian. Ini ada dua jenis suction. Ini suction yang rigid, ini suction yang soft. Ini teman-teman lebih familiar yang mana? Bedanya? Bedanya penggunaannya bagaimana? Langsung buang sekali pakai. Langsung buang. Ini kapan dipakai? Ini kayaknya kalau untuk yang dalam itu menggunakan ini yang lebih lentur, ya. Ya, memang kita pakai alat maya. Ini yang rigid. Untuk anatomi ini sama, ya. Ini ada lubang di ujung, lubang di pinggir. Ini juga ada lubang di ujung, lubang di pinggir, sama. Cuman di sini kalau yang rigid itu tidak ada lubang di sini. Artinya ini kan disambung ke mesin suction. Begitu disambung, mesin suctionnya dioilkan, langsung terjadi
cairannya atau partikelnya lebih kental, misalkan muntahan atau stolsel yang ada di mulutnya, dia tekanannya lebih besar. Ini. Terus penggunaan ini tidak boleh, harus selalu terlihat. Jadi kalau boleh masuk ke dalam ujung ini harus selalu terlihat. Paling di sini aja. Makanya kalau misalkan banyak, tapi kalau sedikit ya pakai cairannya banyak, yoga mungkin bisa dipakai ini, yoga ya. Oke, yang ini mungkin dipakai banyak partikel cairannya atau partikelnya lebih berat, stolsel dan sebagainya. Cara pakainya ini harus selalu terlihat. Wajib dilihat. Kalau nggak terlihat nanti akan jenuh sampai glukosa dan menjadi perdarahannya. Kalau yang ini dulu udah sama dia, enggak. Berapa lama saksenik? Kalau saya direkomendasi di 10 detik karena 15 detiknya lama ya. Dan memang ada rekomendasi yang boleh di 10 detik. Boleh, kalau 10 sampai 15 detik. Boleh diulang? Ya. Kalau mau saksening nanti dibiasakan kalau misalkan pasiennya sedang terpasang oksigen dikasih lebih dari oksigennya, karena kan ketika kita menyaksen ini tekanannya negatif, jadi oksigennya di sini lari. Terus kenapa 10 detik? Ya karena itu menarik oksigen. Oke. Kalau misalkan masih banyak masih ada yang ringan, ya kita tunggu dulu, biarkan pasien nafas dulu, baru diulang. Untuk pemilihan kateter sakitnya, teman-teman sebetulnya udah ada, tapi kalau usia segini nggak ada ya, nggak ada. Yang pasti tekanannya yang diatur. Iya. Berarti kita lebih ke pakai feeling ya, lebih ke ini pasiennya neonatus banyak penuh ini ada. Berupa minta hak kalau Iya, boleh. Tapi kan semakin gede tekanannya kan akan semakin besar, jadi disesuaikan saja. Semakin lama kayak Kalau suksennya masih bagus, barometernya masih berfungsi, kadang suksennya tidak dorong. Sekarang kita berapa nyaksen? Jangan sampai teman-teman nyaksen neonatus pakai 100 yang itu yang suka kita lupa ya, saya juga lupa. Kalau lagi panik sih. Saking mahal, Panik. Kekuatannya nggak terlalu besar. Kalau di IGD kita ada dewasa. karena maksimal tekanannya udah disetting. Di sini kok ini jadi diganti sama yang kecil, tekanannya gede gitu ya. Kalau itu tekanan terus Jadi kita tekanan lebih gede ya, punya satu tekanan itu ya tekanannya. di sana sama masih sama. Di jiwa together ya. Pokoknya teman-teman kalau misalkan dinas dewasa antara 100 sampai 110 di anak dipikirin kalau masih pakai saksen pakai itu bukan baik aja ya. Kemudian kalau napasnya snoring yang dilakukan apa? Pasang opa. Penyebabnya apa snoring? Silakan Teh Risa pasang opa. Bawa opa tiga-tiganya bawa minimal intinya kita jangan bawa satu ibu, tapi ukurannya berbeda ya. Silakan ukur dulu, ukur dari mana ke mana Teh? Ukur dari kan ini orang dari ujung mulut, ini nih pas tiga ini ya, pas sudut ya, sudut dilihat. bukan di sini ya? Di sini. Di sini, ini nih. Oh, di sini ya? Untuk ngobrolnya dari ujung mulut sampai ke ujung telinga ya. Oke, silakan pasang Teh. Pasang dewasa. Lebih enak pakai transparan
pasiennya nyakap ini kita pakai Modgain. Modgain itu bentuknya seperti Kayak bor. kayak Iya boran gitu, yang kayak boran jadi kayak ujungnya tuh lancip. sekerup ya, sekerup ya. Yang atasnya pegangan jadi gearbox gitu. Modelnya sama kayak sekerup tapi segitiga lancip ini lah, ini ya bentuk kayak gini ya. Nah gini untuk kita lampunya. Jadi nanti masuk dulu ke ujung. Ini manfaatkan gigi taring. Gigi taring ada sedikit celahnya. Kalau memang rapat banget, ini masukin ujungnya tuh kecil banget, mungkin segede inilah. Untuk yang dewasa ujungnya segede paling kecil. Masuk ke yang celah, masuk putar kan uril. Putar, terus saya diputar sampai nanti ada di tengah. Ketika posisi di tengah itulah celah yang paling besar. Kalau kesini lagi nanti mengecil lagi. Jadi saat celah yang paling besar nanti masuk situs spaternya masuknya kalau udah pakai maksik boleh langsung masuk. Aman ya. Kalau pastikan nanti konspirasinya benar kalau lidah ya. Jadi kita masuk jangan lidah loh. Jadi kan lidahnya gini ya, ngalangin. Kita masuk ke sini, masuk. Jadi kalau masuk dari sini kan susah. Atau 3 orang kakak. Jadi masuk kita ke celah lidah. Masuk ke celah lidah masuk. Kita putar ini. Ya, oke. Masuk teh itunya. Opanya. Nah, masuk opanya. Ini bukan. Masuk opa dengan teknik terbalik untuk dewasa. Terbalik. Sepertiganya. Pas sepertiga masuk kita putar 180 derajat. Tidak dipres. Kemarin kita kalau pasiennya nggak sadar pakai opa, obatnya tidak pakai NPA. Kalau pakai opa, ini menyentuh sampai muntah. Pakai opanya sadar pasiennya nggak akan muntah. Tapi kalau pasiennya kesadarannya membaik, mungkin bisa muntah. Kalau dia muntah, ini dengan tekanan intra abdomen, jangan bisa ngaclang kenapa? Kalau pasien dipasang apa dia dorong-dorong di luar sama itu, dong paksakan kalau dipasang di plaster, nggak boleh pulang jalan. Kalau nggak di plaster suka keluar nih kayak Itu baik. masuk lagi itu aja. Kalau memang pasiennya nggak sadar, ya langsung aja. Tapi kalau pasiennya kita lihat pakus darahnya maju lebih baik. Kalau dia masih muntah. Oke. Itu terus sekarang ini pasang nasopharyngeal airway. Kalau ini masuk, berarti kita ukur dari hidung. Boleh pasang. Udah. Ukur dari ujung hidung, ujungnya sama tadi dengan ini dari sini. Nah, dari sini. Nah, nanti ini enggak nongol kan? Ini harus pas di ujung hidung. Ini berarti ini sama. Ini panjangan. Makin nomor 34. Ya 34. Jadi teman-teman nanti nomornya disesuaikan. Masuknya sama dengan pasang. Tapi ada kontraindikasinya untuk nasopharyngeal airway. Ya. Pasti strategi tandanya kan pasti kami di tengah ya, jadi sekitaran ini. Kalau ada itu nggak boleh pasang. Jadi ini masuknya sama persis dengan kita pasang masuk. Nanti ini harus pas di sini, jangan nongol lagi. Oh kegedean ya nongol gini. Ini tidak menyentuh refleks dan tidak di belakang ovula. Nanti seperti ini di dalamnya. Tapi biasanya pasang nyaman. Posisinya kenapa nyaman? Oh di bawah. Jarang makan jarang ya. Tapi teman-teman harus tahu nasopharyngeal airway. Kemudian kalau pasiennya Crowley atau Stridor,
teman-teman pasang ETT, siapkan ETT. Apa aja yang harus disiapkan kalau kita memasang ETT? Oke, boleh. Ya, terbuka. Apa harus kita cek dari laryngoscope? Ini namanya laryngoscope. Di laryngoscope aja ada 3 ukuran, ya. Yang harus kita cek, coba dipasang. Silakan. Mau dibuka baterainya ada? Tidak. Ada. Terus nyala enggak? Kita cek. Dipasang. Ini ya. Boleh. Kirain langsung digituin aja langsung dipasang. Itu pastinya minimal bisa masang. Ya. Untuk pasang laryngoscope ini kita masukkan ke area yang sini yang paling ini sebelum gampang. Iya. Biasa. Pastikan nyala dan kuat lampunya. Cara bukanya buta, buka juga. Satu membuka. Cara Tapi kalau udah selesai, oke, sok enggak? Ayo, harus cobain. Susah-susah gampang. Awas membuka ya. Nah. Didorong aja. karena kita lamanya di situ. Semua dicek lampunya nyala dan kuat, pastikan. Oke, buka ya. Didorong. Nah, boleh. Harus kena pengalaman. Nah, juga masih di Surabaya. Bukannya nggak? Oh, udah lama biasa. Dulu kayak bisa tuh. Sama aja sama. Nah, ayo kak berusaha. Yuk kak. Baterin. Nah, Kalau obat yang anestesi, pertama bagaimana? habis pelajarannya kan kita tugas kita menyiapkan. Jadi ini bagian kita yang harus kita kerjakan. Saya pasien. Nah, gitu dulu. Nah, saya pastikan untuk bukanya bisa dua kali kita cukup gini aja. Dorongin. Oh, dorongin nggak bisa. Bisa juga kan bisa pakai tangan. Oke, kalau udah nanti kalau udah nyala dan ini kita boleh siapkan seperti ini. Kita siapkan sesuai ukuran pasien, tapi ini tetap kita deketin. Apalagi yang harus disiapkan ETT. ETT kita siapkan 3 nomor. Ya. Untuk ininya ukuran 1.000, 2.000, 4 sampai berapa kali? 5 kali. 20 kali berarti kita cek tadi dan apa? Berapa lama cek tadi dan nafas itu? Setelah ada nadi dan nafas, posisi beri mantap. Kemana posisinya? posisi yang pertimbangan ya kondisi pasien dia di kasur atau apa posisinya Berapa lama ngirim? 2 menit. 2 menit. Setiap 2 menit gimana itu? Cek nadi. Cek nadi. Posisinya mulai Iya, bawa ke nadi. masih posisi sudah Posisinya balik lagi ke bawah. Sip, nadinya ada, nafasnya ada yang kuat. Gimana yang lagi? Miring buat evakuasi. Kalau belum ada penolongnya,
ya. Aman diri, aman lingkungan, aman pasien, aman diri kita siapkan APD yang ada, misalnya pakai masker atau apron. Terus aman lingkungan, maksudnya sekarang masih ada 2 pasien yang lain. Terus aman pasien, pasiennya diamankan. Apabila pasiennya misalnya di dalam tempat tidur, maka pastikan tempat tidur itu terisi. Biasanya sekarang sih di ruangan, rasanya itu biasanya itu biasanya FI melakukan RJP di tempat tidur. Tempat tidur mereka langsung jadi hari KSB ya. Ada schedule, ada batas KSB. Kalau dulu pas saya di ruangan ada yang ngampung Yang kedua cek respon, panggil pasiennya misalnya dengan barunya, Pak, aku dulu. cek responnya berapa lama? 5-10 detik. Selama 5-10 detik, kemudian kalau tidak ada respon, kita di karantina. Jadi aku baru Bahkan ditanya sakit, kita udah cek respon, kemudian pasiennya tidak ada respon, berarti kita ambulan sigap 119. Kalau di panggil kodlu, di 118 dengan cara kodlu poligraf plastik lantai 2 gedung Grand. John. AC. Kemudian cek dari kalau cek nadi dan napas. Selama 5-10 detik. Nadi karotis dari nafas dengan 3 jari ke yang terdekat dengan kita. Di nadi karotis sambil kita dengan respon dari pernapasan sama pergerakan pernapasan di paru. Tidak ada napas, kita lakukan RJP kompresi. tidak ada nanti ada kuat. Dengan RJP. Mungkin ada. Tidak mungkin ada tidak ada. Tidak ada napas dengan melakukan kompresi dengan high kompresi silakan high quality kompresi high quality 100 kali High quality kompresi. high quality RJP 100 kali per menit. Kalau posisinya pada cewek berarti penekanannya di mana? Nggak setuju kalau pada cewek. Kalau 2 atau 3 3 jari di jari atas. di atas PX ya. Kalau pada cowok, itu sebetulnya belum tentu kadang-kadang ini lima hiji kan nama di lembur kosong gitu lima hiji lima itu jadi gitu sebetulnya ada masih orang ngomong itu bisa kurang kecil misalkan ngomong yang siklus yang kedua ini bisa melambat ya. Pertama mah sempat benar.
Lalu nafas lagi. Ternyata pasiennya ada respon. Ada respon gimana yang dulu sudah ada respon? Dicek apa? Oke. Berapa lama cek ini napas? Nantinya ada napasnya cuma 6 kali. Breathing, rescue breathing. Nah, rescue breathing. Selama 20 kali dalam 2 menit. beda angkat yang satu hasil bonus kali. Bukan itu. Satu seribu. Pas kalinya itu jangan tuh sekarang yang ke-7 misalnya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5. Kecil. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6. Sampai Saya 20 kali. udah 20 kali. Apain lagi? Cek lagi. Nah, di dan apa selama 5 sampai 10 detik. Dari ternyata di berada dia nanti yang paling jauh kalau dia biasanya kalau agak gede pencet dia lagi gesek kemudian dia di atas ambulans ya dan buat kadang ya kadang ada yang 7 tahun kurang gila kadang ada yang 8 tahun itulah bedanya di anak kita mempertimbangkan berat badan dan ya sekarang kalau yang satu lah sama dengan dewasa.
Langsung RW Aceh. Oh di atas banyak langsung pasti ini langsung cesran praktur yang mau praktur ada tim posisi sudah hilirnya ya kan tahanan kita itu ya ini harus posisi lurus karena yang kita kan bukan ini kecil kan macam kan harus korek ya. Ada apa ya? Harusnya harus 40 tahun. Iya, sana oke ya. Oke. Pompa. Misalkan 2 penolang nih anak ini. Oke. Pompa satu. Ya, kita kasih modal 2. Ada satu. Dua kali. Sekarang 2 menit itu berapa? Jadi 2 menit. 15 kali 2 15 banding 2 berapa? 15 banding 2 kan kita mau 15 banding 2 ya kan rata-rata itu adalah setiap 2 menit. Nah yuk mulai gerak. Oke, mulai modal 2. Saya rasanya masih ingat kan? Sesuai nggak? Sesuai sih. Ya, jadi 5 sampai 6 biasanya ada 13 banding 2. Yang 5 sampai 6 ada 2. Oke. Siapa lagi yang mau mencoba? Bukan sampai 09 masih ada 30. Ayo Tenolia. Anak yang anaknya. Oke, Menovia sendiri boleh. Menovia lagi jalan-jalan. Ada 2 penolong. Saya bagian pompa ini. Oke, Kang Depi nanti jadi bagian sigap. Menovia lagi jalan-jalan. Bisa dipakai dulu. Ya, Menovia lagi jalan-jalan ke sini. Tiba-tiba di depan area permainan ada anak yang tampak ampasnya satu. Tadinya ikut
tidak ada lagi itu kita telepon dulu ya ke 119 kita sebutkan nama ya, nama Novia ini lagi di Supermall, ada anak yang belum kesadaran, terus cianosis 1 orang, terus sebutin nomor telepon, udah gitu. Kita cek nadinya ya di radialis. Nadinya ada 6 langsung RCP. Hasil tangan. Jadi setia. Oh, kalau ininya penting kalau anak dia Ini apa ceritanya di Supermall Kesehatan? bukan deh. Kita tolong buka dulu. Buka lagi kamera. Coba jadi baru gitu kan. Udah Dan ini bawa pesiar sama Tangan tegak lurus. Nah, posisi ini saya diajak bahwa bahas satu menit. Posisi tegak lurus ya harus boleh bengkok. Cek responnya kurang dari 10 detiknya. Ini ya. Oh iya, kompresi ada kan? Gerakannya adalah 100 sampai 120 kali per menit. Tahanannya yang mana? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, intinya jangan harus lurus. 8, 9, 2. Ya, tangannya harus posisi tegak lurus. Jadi badan nih yang ini. Ya, 2, 3, Nah, 7, gitu. 8, 9, Nah, 1. udah super sekarang. 2, 3, Langsung praktek. 2, 6, 7, 8, 9, 3. Sampai kapan? Sesuai sama sampai sampai penolong berfungsi. Tiga polisi India sampai ada tanda kematian. Udah mati baru datang. Jangan sikap India. Iya. Jadi kalau di PHD di luar tatanan rumah sakit kita nggak usah musingin bercermin, nggak usah musingin cek respon. Pompa aja terus. Pompa aja terus Tapi kalau sampai ada ada penolong, ada berhenti ya. Yang kedua datang yang lebih ahli. Yang ketiga Anda sudah kelelahan. Yang sudah kelelahan. Atau tadi sudah ada tanda kematian yang ya, jadi misalkan sisi Garuda ada tanda udah macet, ada di mall yang Padahal ngopi lagi. ya mangkuk Indomie setengah mangkuk deui. Kalau memang sudah ada tanda kematian yang jelas, misalkan kamu daging, oh terlihat dia sudah ada, ya ini sudah bermediasis. Kalau misalkan Berarti beli. Kalau misalnya lagi di luar kayak gitu, kita tetap harus nungguin sikat aja atau inisiatif bawa langsung ke rumah sakit gitu. karena kan Gak bisa. Untuk transport tetap kita itu harus standby stasi RJP aja. Ya, kalau misalkan kita sudah kelelahan nggak ada respon sehingga tidak tanda-tanda sih. masyarakat tinggi Ya, masyarakat pasti banyak dirasa-rasa bahwa Iya. kan dari kita misalkan hasilnya tadi 3 kita punya 8 menit buat menyelamatkan buat RJP. Yang 8 menit kita pakai buat transfer sampai ke UGD kita bisa main. Ya, jadi kita RJP. Kan transfer Kalau misalkan tiba ya masyarakat kita keluarga nak kuno untuk dibawa ke orang jadi bawa kita punya legal. Kemarin sudah dijelaskan aspek legal etik kita. Ya, yang penting mah kita sesuai dengan apa yang makanya ketika apa sih yang disiapkan, apa sih minimal kemampuan skillnya gitu. Kita harus disiapkan dari sekarang. Ketika kalau kita ditugaskan itu mesti kemana dulu nih supaya pendokumentasiannya kan tidak serta-merta kita berangkat itu tidak ada surat tugas apa ya. Itu persiapan sebelum keberangkatan untuk sebagai triasenya.
Oke, kita langsung aja ke materinya, ya, ke kasus. Saya akan kasusnya sedikit. Saya akan memaparkan di sini adalah nah, kita tahu ada apa? Ada alurnya, cara penanganan warga apa? Algoritmanya, ya. Jadi algoritmanya dalam triase itu hanya 3 yang kita nilai. Satu apa? Pernapasan. Kedua, sirkulasi. Keempat, ketiga, status mental. Jadi hanya 3 saat kita melakukan triase di bencana. Satu adalah pernapasan, sirkulasi, dan status mental, ya. Nah, di sini di algoritma ini digambarkan, ya. Kalau pakai algoritma, ya. Contohnya saya misalkan nih jadi seorang triase nih, ya, di lapangan nih. Datanglah kita ke tempat kejadian, ya. Kita udah koordinasi nih, kita udah tinggal berangkat. Ditemukanlah pasien yang pertama, misalkan, ya. Pasien pertama ditemukan dalam keadaan dia tidak sadarkan diri, ya, nggak tahu bernapas, nggak tahu hidup, nggak tahu apa, kita belum tahu kan. Ditemukanlah pasien pertama. Kalau pasien pertama pas pertama datang, pasien ternyata tidak bernapas, maka kita buka jalan napas. Boleh cek respon dulu, boleh langsung buka napas, pasien napasnya hidup tuh pasien. Ketika pasien dibuka jalan napas atau memposisikan pasien buka jalan napas kan banyak caranya, ya. Memposisikan buka jalan napas dengan cara ada etir, ada cindip, ya. Pasien trauma itu hati-hati, jadi kita harus pakai jawatras atau buka jalan napas. Pasiennya tiba-tiba bernapas, maka masuk kategori yang merah. Jadi kita kasih label warna merah. Tetapi pas pasien tadi dibuka bernapas, pasien napas, ya, maka kasih warna hitam. Ini pasien pertama. Kita jalan lagi nih, ketemulah pasien yang kedua misalkan. Di pasien kedua tiba-tiba pasiennya dia sadar, napasnya cepat, lebih dari 30 kali per menit. Ini tidak banyak kita pikir lagi, kasih label warna merah. Nah, pasiennya ditemukan atau dia tidak pernapasan tidak lebih, tapi dia napasnya kurang dari 30 menit. Maka proses berikutnya perkusari lihat nadinya, ya, apakah nadinya normal, apakah nadi, ya, lihat CRT-nya normal atau tidak. Kalau normal berarti dia tidak bermasalah. Tapi kalau dia lebih dari 2 menit berarti bermasalah. Kontrol darah. Kalau dia ada luka misalnya, ya, maka masuknya ke dikasih label warna merah. Ya, oke. Nah, kalau pasiennya tadi ternyata ini nadinya bagus, CRT-nya bagus, ya, pernapasannya bagus, maka masuk pada kategori ini, ya. Mana ya? Anda sudah lima. Nah, ini kalau merah ini merah. Nah, kalau ini merah, si ini normal, sudah normal, maka kita pikirkan ada gangguan nggak di status mental. Di status mental ini bukan berarti pasiennya yang jadi gila pada saya, itu bukan. Ini gangguan status mental. Dia bengong, bingung gitu, yang namanya berkagetnya, keluarga pada maut, gitu, mana lumpuh, kan orang jadi bingung, ya. Nah, status mental nggak bisa komunikasi lagi, ya. Nah, pasiennya kooperatif nggak? Ya, kita jawab nggak gitu. Kalau enggak, maka kasih warna merah. Tetapi kalau pasiennya kita biarkan ngobrol gitu, ya, masih kooperatif sama kita gitu, ya, masih walaupun agak bingung gitu, ya, ini label warna biru. Jadi dalam triase ini adalah hanya 3 yang diukur, satu pernapasan, satu saya, ya, saya paham, ya. Oke, ya. Jadi nggak usah mikir-mikir apa lagi, ya, karena kita hanya tugasnya ngasih apa label gitu. Ini label merah, ini label hitam, cuma itu aja kita labelin. Bukan kita yang sebagai penolongnya, kita yang nolong tim di belakang kita. Kita mah tugasnya ngulirin lagi gitu, ngasih warna nyirian gitu, ya, merah, kuning gitu, ya. Kan yang nolong enggak. Karena tujuan pada triase ini adalah untuk memudahkan orang yang menolong. Yang
mana dulu yang tidak membutuhkan? Siapa yang jadi kita? Berdasarkan dapat ciri dari kita. Ini merah, nih datang ke nomor itu merah itu udah dulu. Coba kebayang lah orang kan lama. Oke. Berapa lamakah ketika saat kita melakukan triase? Tidak boleh lebih dari 1 menit. Ya. Dan sampai kita meriksa pasien, pada nafas tidak boleh lebih 1 menit. Ya. Ada juga mengatakan 2 menit. Ya. 1 sampai 2 menit. Jadi referensi dua-duanya bisa. Tapi pas di sini dikatakan 1 menit. Beda dengan yang di UGD. Kalau UGD 2 sampai 5 menit. Ya. Karena itu udah standar nasional. Ya. Ada sebutnya respon time. Ya. Jadi kalau datang ke UGD kita dibiarkan lebih 1 menit, itu respon time-nya tidak jalan. Jadi pas UGD dari sejak datang pendataan terus direspon oleh si petugas IGD itu tidak boleh lebih dari 5. Itu udah standar nasional. Tapi kadang-kadang dilema buat kita mah gitu ya. Kita udah triase gitu, yang merah juga harus tolong gitu ya. Ini mah kan dari ketika ada kasusnya telepon dari direktur, pasien jangan gitu. Itu jadi cerita. Ya, jadi triase idenya digugur. Oke, kita langsung ke kasus sekarang ya. Ini saya kasih kasusnya. Kasusnya adalah dengan menggunakan algoritma tadi dengan 3 apa? 3 tolak ukurnya, pernapasan, sirkulasi dan status mental. Ya. Nah ini ada kasus bus bermuatan 10 penumpang bertabrakan dengan kendaraan yang bermuatan 5 penumpang. Ya. Berikut beberapa korban di TKP. Anda merupakan triase officer saat dilakukan triase untuk pasien-pasien tersebut. Dengan kasusnya ada merah, ada kuning, hijau, dan hitam. Dengan mengikuti kriteria STAR, Anda mempunyai waktu 1 menit untuk menilai setiap obat. Oke ya. Oke. Ini kasusnya. Pasien A. Wanita 17 tahun dengan luka yang luas dan berdarahan pada kaki. Pernapasannya 20 kali per menit. Nadinya 65 kali per menit. Kesadaran histeris. Kira-kira mau dikasih label warna apa nih? Kuning katanya. Ada pendapat merah? Merah. Merah siapa lagi? Neta itu gini. Di gambaran neta itu banyak gambarannya ya. Ada arifnya neta itu gambaran EKG yang mengancam tidak bisa ditunda waktunya. Jadi kita harus tindakan. Di alat neta itu ada berapa? Ada 4. Ya. 2 adalah dia shockable, artinya dia harus dilakukan AC shock. 2 unshockable, dia tidak dilakukan AC shock. Gitu. Nanti teman-teman di bosan punya mesin EKG. Kenapa gambarnya adalah artinya aritmia reta. Oh gambarnya ventricular tadi. Itu kita udah hati-hati. Pasien itu harus diapain kalau kita menemukan PT dan PM. Pandai. Ketika kita punya EKG, di EKG gambarnya ventricular fibrilasi, atrial fibrilasi, latar, hati-hati, SPT, hati-hati. Kalau aritmia reta udah masuk kategori nggak bisa ditunda, harus dilakukan tindakan. Tapi kalau gambarnya latar, atrial fibrilasi, SPT, itu tunggu pasiennya, maka jadi apa? Nah, kalau pasien begitu ada alatnya, apa itu? Masih siapin apa nih? Kalau pasien begitu, kalau gambaran itu biasanya dilakukan tindakan apa? Biasanya disadar normal, masih desa juga. Namanya kardioversi. Jadi kalau pasiennya masih bisa berjalan, masih bisa ngomong, gambaran ada atrial fibrilasi, itu dilakukan tindakannya masih alat defi juga, itu namanya kardioversi. Oke, kalau
boleh nggak ngajarin tentang kontroversi di sini tentang DPD? Karena waktu itu Pak, pas aku masih di akhir, pasien yang dikonversi karena gambarannya itu tadi SPT ya. sama kami sampai ini itu memang dilakukan itu dilakukan, tapi memang sebelumnya dikasih ini dulu ya, pasiennya nggak sadar dulu. Iya, pasiennya kan dikasih relaksan dulu kan. Dikasih besok, terus emang betul Pak dari yang aslinya takikadi langsung salah. Ya, itu untuk yang gambaran. Itu permasalahannya pasiennya kan kalau udah terjadi dia dikasih listrik dia pasiennya dia harus DRP. Masalahnya masalah hidup jadi mati. Kan karena usia masih hidup. Beda dengan dia gambaran aritmia lepa. Gambaran ventricular fibrillasi, gambaran tadi itu pasiennya udah mati gitu. Beda dengan yang kontroversi, pasien udah hidup, tidak sadarkan, direlaksasi biar tidak sakit pada saat dikasih pinjam listriknya. Masih hidup pasiennya, masih hidup kan, masih sadar kan, cuma kena gambaran EKG. Jadi gambaran kayaknya gitu. Dan permasalahannya begitu diberi listrik, flat, hanya RJP lah yang bisa menolong. Jadi, saya bilang ya. Bisa disimpulnya dokter jantung nggak dengan perhitungan banget kalau dia mau kardioversi. Oke ya, jadi kembali lagi tadi udah CM. Jadi pegang aja betul itu ya. Kalau yang lain-lainnya nantilah yang tidak. Jadi pertama harus dia dulu ingat satu dasarnya dulu, satu kotak kecil apa berapa, ya. Satu kotak besar berapa. Kenapa sih harus hafal gitu? Karena teman-teman akan berhadapan dengan cara menghitung heart rate. Tadi kan ada heart rate yang terakhir ya, rekam EKG selama 6 detik, terus hitung gelombangnya dari 1/10. Pertanyaannya kalau 6 detik itu seberapa kotak besar? Sudah 6 detik kan? Terus 1 detik itu berapa kotak besar? Sedangkan EKG kan hitungannya kotak kan? Ya kira-kira gimana? 5 kotak besar. Bisa dijelaskan dari mana dapat 5 kotak besar? Satu detik. Tapi ingat 5 kotak besar. Tahu ya, jadi 1 detik sama 5 kotak besar. Jadi kalau seluruh rekam 6 detik, jadi berapa kotak besar? 30 kotak besar. Jadi EKG 1 detik selalu ada 30 kotak besar. Bisa sedikit jelaskan, nanti dari mana dapat 1 detik 5 kotak besar, awalnya dari 0,04 dikali 5 kotak kecil, berarti 0,20 berarti 1 kotak besar, ingin jadi 100, berarti harus 5 kotak besar. Jadi 1 detik itu sama dengan 5 kotak. 1 kotak besar kan? Di sini kecil kan? 20, 1,5, jadi 0,20. Ini 1 kotak kecil kan 0,4, 5 kotak besar berarti 0,20. Tadi boleh ngitungnya tetap kalau dia heart rate itu Gitu ngatrit. Rumus aja lah, rumus 300 dibagi besar. 300 dibagi 300 dibagi 4. oh jumlah tetap besar ya. Besar. Oh, lamun 1.500 mah dibagi jumlah kotak kecil ya. Satu lagi, yang satu rumus satu lagi, rekam EKG, rumus satu lagi kan 3 rumus. Rekam EKG, 6 detik ya. masalah 6 detik, kasih gelombangnya kita 10. Rekam EKG selama 6 detik. Cari gelombangnya dikali 10. Itu buat yang mana sih yang nomor 3 yang rumusnya bila menemukan iramanya bila beraturan atau pasiennya disaritmia atau aritmia, itu dipakai yang Oh ya, kalau iramanya tidak teratur. Yang 2 itu iramanya beratur. Kalau ini untuk irama teratur. Contoh, RPR-nya ada 5 kotak besar. Pakai rumus mana tuh?
berapa Pak? RPR-nya 5 kotak besar, RPR 5 kotak besar. Kalau dipakai kotak kecil berarti 25 kotak kan. Satu sebab satu kotaknya 5 kan. Jadi ini RPR-nya ada 5 kotak besar. Jadi artinya si grafik R-nya ada di tabel kertas grafik pas di tabel-tabelnya sama dua-duanya pas ada di tabelnya. Kan kalau kertas grafik itu setiap 5 kotak ada ini, ada yang tebal kan? Ada yang tebal, bukan setiap 5 kotak kecil ada yang tebal kan? Nah ini gelombang NT pas nempel di tebal grafiknya. Itu yang dihitung antara RPR 5 kotak besar. Maka pakai rumusnya yang 300, 335 dengan R1500 sama mana aku? Tadi kan 5 kotak besar, 5 kotak besar kalau di kotak kecil menjadi 25. Ini mah satu R ini muncul nanti ada lebih dari yang tebal, ada lebih 2 kotak, 1 kotak, 4 kotak misalnya. Nah itu udah 25 di 25 tadi kan 5 kotak tadi ya. Ada lebihnya di kotak kecil misalnya, jadi 25 tambah dulu berapa? 28. Pakailah rumus yang sebelumnya. Yang rumus terakhir adalah untuk pasien yang iramanya tidak berkotak. Oke, sistem konduksi ada dari mana? Sistem listrikalitas. Misalnya ya dari pintu. Dia menggunakan inspul berapa inspulnya? 20 sampai 100 saya sampai 60 sampai 100. Sampai dur. Sadur, sampai dur. 40 sampai 60. Tadinya pinjam 20 sampai 40. Jadi teman-teman kalau pasiennya 60 sampai 100 nadinya aman-aman aja. Normal ya. Tapi kalau 60 sampai 40 sampai 60 udah bertanya nadinya listriknya di mana iya. Kalau 40 sampai 6 jadi jangan santai-santai ya. Udah 20 sampai 40 ingat listriknya ada di mana nih. Terus nanti di as anutnya jelas udah, di apenutnya udah ada listriknya, tinggal sedikit. Kalau sedikit itu pastinya ulah nyantai pastinya nanti mau. Maka ada istilah pastinya berani. Pasien berbanding kali gitu. Jadi teman-teman nanti kalau di pas di IGD puskesmas dan pasien udah berbanding kali, listriknya udah tinggal di ujung, hati-hati. Udah ada sedikit terbuka ya kenapa sih hitung nadi, namun sih fungsinya nadi kan normal kan nadinya, normal, biasanya listriknya masih di puncak naken ini di atrial, tapi nadinya udah ada 20 sampai 40, iya jantung teh itu kan setik deui gitu. Jadi kita udah punya tujuan. Jadi pasien pasti berdekat. Ya ini mah harus tahu seperti itu. Ada beberapa kayak pengalaman gitu. Cuma saya koma gitu ya. Kan yang masih lain gitu. Ya minimal teman-teman tidak terulang gitu ya. Jadi sedikit cerita nih mengalami ya. Ada beres ya. Saya dulu 4 tahun yang belakang anak saya sakit di rumah sakit Seriasin datang dari sini udah setahun bisa di perjalanan 1 jam kemudian karena saya udah sampai Bogor anak udah koma masuk Seriasin datang ke rumah sakit Seriasin sekitar 1,5 jam lagi dari Bogor